Bukan aku itu mas, soalnya semalam aku muter-muter Polres doang. Nggak ada yang nuduh mbak, nggak ada yang nuduh lu, nggak. Saya jaga dong suami saya, kan saya cinta sama suami saya sayang. Nah seperti itu ya guys kejadiannya. Jadi untuk para netizen nih, salah satu dari alat vital kita pun itu juga berzikir dengan simbolnya masing-masing. Termasuk selangkangan kita berzikir katanya. Allahu Akbar. Kalau untuk laki-laki biasanya simbolnya adalah dia tegang. Allah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sedang aneh terjadi di internet. Bagaimana kawannya, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Alah. Selamat tahun baru sekali lagi. Semoga tahun ini akan kita habiskan dengan kebahagiaan, meskipun ya kita sudah memulai tahun dengan bahasan-bahasan yang sangat aneh ya. Gini deh, video ini akan jarak tingkat intensitas permasalahan itu akan jadi kayak makin tinggi. Kita akan mulai dengan ini deh, bukan. Kita akan mulai deh. Nih tadi menjadi anak polisi pasti justru terpecah. Bukan. Ini kita akan mulai dengan ini. Kan banyak cara ya untuk menghabiskan tahun baru. Terus entah kenapa kemarin tuh banyak orang yang pergi ke Bundaran HI, Hotel Indonesia, untuk nontonin kayak semacam drone show atau light show atau apapun itu, tapi kan rame banget. Bahkan presiden juga ikut menyambangi tempat ini kan. Saya ingat gue nggak tahu sih, naik mobil kayaknya. Terus ada postingan ini keluar, bau pesing menyengat di Bundaran HI usai perayaan malam tahun baru. Gitu gue, kok bisa? Perasaan Jakarta isinya orang-orang berpendidikan, SDM tinggi dan lain sebagainya. Well, ada kemungkinan orang Jakartanya nggak ikut sih, mungkin orang-orang dari luar Jakarta mungkin. Tapi kan orang-orang dari luar Jakarta nggak boleh ke Jakarta. Orang kemarin gue dari Bekasi aja nggak boleh kemana-mana, ditutup jalanan jam 6. Yang datang siapa? Terus ternyata datangnya video ini dari TikTok ternyata. Jadi kan kemarin Bundaran HI itu jadi ya salah satu titik pusat lah, dan ramai banget kan. Keramaiannya sangat luar biasa. Tapi setelah acara tiba-tiba di bagian trotoar, di bagian pohon-pohon, apalagi yang ada di depan gedung Wisma Nusantara, tercium bau pesing yang menyengat. Ya, pusat kota loh, tiba-tiba bau pesing. Udah begitu rumput keinjek-injek, rusak, bau pesing. Alah. Sebenarnya dari info yang gue dapat, di sana tuh ada kamar mandi, ada toilet portable gitu ketika acara. Tapi katanya ngantri, dan mungkin karena saking banyaknya orang terus orang malas ngantri, ya udah pada kencing sembarangan gitu. Masalahnya kan buka celana nggak enak ya, maksudnya di keramaian kayak gini mereka tuh pada ngompol semua, bagaimana? Buset, sampai pesing tuh kayak. Gue kalau misalnya ngeliatin perkara-perkara kayak gini, ngeliatin komen bocah TikTok ada dah. Bau pesing itu artinya apa? Gue nggak tahu emang dongo apa pura-pura tolol atau kayak. Bukan aku itu mas, soalnya semalam aku muter-muter Polres doang. Nggak ada yang nuduh mbak, nggak ada yang nuduh lu, nggak. Ada buat asik. Nggak, ya cari lain. Ini opening aja, gue opening nyari yang kocak-kocak kan biasanya. Terus ini tuh sebenarnya dari kemarin pengen gue keluarkan, tapi kayak keanehannya sangat luar biasa. Jadi ceritanya ada mbak-mbak lagi naik kereta, keretanya padet banget. Terus ada senggolan sama cowok. Istri dari si cowok tersebut kemudian marah-marah. Istri dari si cowok tadi menganggap kalau si mbak-mbak ini dituduh lagi TP-TP atau tebar pesona kepada suaminya itu. Hari gini mama laki orang, gak nafsu kali bu. Ya iyalah, bukan level saya juga. Ya emang saya cantik. Mas jangan so cantik deh mbak. Lebih cantikan pantat gue daripada muka lu. Ya udah, saya nggak pernah ngeliat pantat ibu, ngapain? Ya suami ibu aja suruh geser, ngapain nyalain orang? Saya mau turun masih lama. Ibu kalau misalnya nggak suka tinggal turun aja. Dari tadi gimana? Baju gue 2 stasiun.
Posisi ibunya depan aku. Pas aku tanya turun di mana, katanya Depok Baru. Dan aku ke Pasar Minggu, makanya aku mau switch karena kereta padat. Terus aku didorong-dorong, tapi aku diemin. Posisi aku juga belakangin lakinya. Pun aku nggak tahu itu lakinya dan gak ada nempel-nempel, masih banyak space. Sementara di sini lakinya posisinya diam aja, nggak ada geser dan nggak bela istrinya. Padahal istrinya tantrum diliatin banyak orang ya. Ribet banget, makanya kalau punya laki dijaga. Kalau nggak suka ya udah mundur. Jangan didorong-dorong. bacot dari tadi ya. Diem dorong-dorong. Mana dikira nggak dorong-dorong? Lu lihat ada mas-mas di belakang ini ketawa apa gimana? Mana dikira nggak dorong-dorong? Sofinya gimana? Apa tadi lanjutannya? Dikira aku nempel sama lakinya, padahal KRL lagi padet dan gak pernah nemu orang kayak gini. Gak pernah aku lihat suami istri bareng di KRL sampai labrak stranger. Padahal kereta penuh banget. Di sini aku didorong lagi. Kalau ini lewat FVP-nya cuma mau bilang mohon maaf. Yang mau sama laki ibu cuman ibu doang. Mata saya masih normal. Ya. Dan suaminya sepanjang istrinya tantrum gak ada ngoceh sedikit pun, cuma diem aja kayak ayam ngerem. Ya, aduh. Suaminya mana sih tadi? Oh ini. Bener-bener diem aja. Nah ini muka suaminya terlihat melas, tidak berdaya, no reaction with his wife. Habis itu muncul intinya kayak penjelasan juga. Capek banget kalau udah seharian kerja harus ngadepin orang tantrum dan cemburu gak tahu tempat. Gak ada maksud dan gak nafsu juga sama lakinya. Tipeku bukan om-om, apalagi bapak-bapak bu. Malu bu sama umur. At least kalau punya trauma diselingkuhin gak usah ngerepotin stranger. BTW dari sini juga jadi pelajaran kalau cemburu dan emosi harus tahu tempat. Jangan mau sama laki kelemar-kelemar, masa istrinya udah tantrum gak ada gerak sama sekali. Terus orang pada komen-komennya pada kayak, ya elah suaminya kirain ganteng aja. Ay, yang nonton di TikTok 45 juta, gelo, ay, pantas ramai banget perkara ini. Terus ada klarifikasi. Dan klarifikasinya kocak. Guys, sudah tahu kan video viral malam tadi? Nah, saya sama suami mau klarifikasi yang sebenarnya di dalam KRL. Itu awalnya Gue tuh kasihan liat suami seperti sangat tertekan. Seperti ada pistol di sini, bro. Ditodongkan kayak aduh tolong. Lu kalau ngeliatin klarifikasi ini, kedipan mata suaminya tuh seperti kode Morse untuk SOS, bro. Help. Di gandeng aja, mau nyebrang lu, digandeng mulu. itu awalnya kan saya baru naik ya gitu, terus tiba-tiba ada cewek gitu yang nepok pundak saya, katanya dia mau turun, padahal masih ada 2 transit lagi gitu. Kenapa nggak sabar dulu mbak? Dan terus juga masih ada space yang kosong gitu, kenapa harus nepet ke suami saya gitu? Itu aja mbak. Terus saya coba untuk berinteraksi sama mbaknya, saya tegur gitu ya, tapi mbaknya malah nyolot gitu ke saya. Ya udah, saya jadi kebawa emosi mbak kayak gitu. Nah udah gitu wajar dong mbak kalau saya marah-marah, kan soalnya kan saya suami saya, nggak suami orang. Ya udah saya jaga dong suami saya, kan saya cinta sama suami saya sayang. Nah seperti itu ya guys kejadiannya. Jadi untuk para netizen nih yang terhormat, kita kalau seandainya ada masalah jangan satu orang doang yang harus dijadikan patokan. Jadi kita harus klarifikasi kedua belah pihak biar tidak terjadi salah paham seperti itu. Nah itu yang bisa saya dapat sampaikan. Baik buruknya itu tergantung kalian yang bisa menilai itu sudut pandang masing-masing. Terima kasih. Enggak, tolong kasih tahu gue tujuan ada suaminya di sini buat apa? Karena seperti tidak ada gunanya. Mending kipas angin, kata gue, kipas angin taruh situ aja mbak. Mending nengok kiri kanan adem lah. Ini kayak klarifikasinya dia adalah dia ya intinya mbak-mbak yang ini dianggap mepet-mepet sama suaminya. Padahal kondisi kereta lagi padet. Lu tahu nggak sih KRL kayak apa? Protektif boleh, over jangan. Nanti suami mbaknya gak punya temen. Lah gimana ceritanya? Kaosnya sangat menggambarkan ekspresi mas-masnya kayak help, welp. Udah itu dong. Itu dong yang pengen gue tunjukin. Kocak soalnya. Udah dari kemarin ramai banget. Views sampai 45 juta. Gelo kata gue. TikTok gokil juga dilihat-lihat. Dan yang jadi problem utama adalah nama lakinya Andri. Kenapa gua? Kenapa barengan kita? Iya. Kocak banget istrinya si Andri ini. Ah, kayak gua. Si Mas Andri tahu.
Berasa diomongin satu TikTok gua. Bang Andri santuy aja, berarti dia udah terbiasa. Matilah. Maksud gua kalau punya waktu luang tuh, waktu luangnya jangan dipakai buat ribut sama orang gitu. Kayak lihat sikon, lihat kondisi kereta padat nih, tiba-tiba kayak Andri. Ya, sekian dari saya. Baik dan buruknya tergantung diterima dari sudut pandang masing-masing. Ya, selalu mau di sudut pandang yang mana. Anyway, ada satu perkara yang dari kemarin tuh di live chat banyak orang pengen ngomongin ini karena aneh. Jadi kayak gue lagi live tiba-tiba, bang cari zikir zakar bang, zikir zakar apa itu? Arahnya kemana? Ternyata ada seorang oknum dosen di Lombok yang melecehkan lebih dari 10 mahasiswa pakai modus ritual zikir zakar. Ritual apa ini? Keramaiannya sendiri datang dari tanggal 30 Desember lalu, di mana penjelasannya adalah ini. Jadi zikir zakar itu menurut pengakuan dari korban sendiri yang mendapatkan keterangan dari pelaku bahwa penjelasan zikir zakar itu adalah semua anggota badan kita ini pada hakikatnya berzikir, mengingat Tuhan, mengingat Allah. Sehingga baik salah satu dari alat vital kita pun itu juga berzikir dengan simbolnya masing-masing. Termasuk selangkangan kita berzikir katanya. Allahu Akbar. Kalau untuk laki-laki biasanya simbolnya adalah dia tegak. Kemudian tegak lurus dan naik turun. Nah, ketika dia naik turun itu tanda bahwa dia sedang berzikir. Nah, seringkali juga modusnya adalah setiap ada kemudian korban yang dia dekati, dia mengatakan bahwa kamu ada penyakit di dalam tubuhmu, harus dikeluarkan. Nah, salah satu cara mengeluarkan penyakit. Salah satu cara mengeluarkan penyakit. Gimana? Mana fullnya ini? Tapi intinya gini, intinya penjelasannya adalah ada oknum dosen ngajar di 2 perguruan tinggi di Kota Mataram. Dilaporin karena diduga melakukan pelecehan fisik terhadap beberapa mahasiswa. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mendekati korban dengan berbagai macam modus, seperti melakukan pendekatan terhadap komunitas dan mengikuti diskusi-diskusi ilmiah. Pelaku juga mendekati korban yang memiliki masa lalu kurang baik, kemudian berusaha mendekati korban lalu menceramahi dan ditawarkan agar korban bertaubat dan mengikuti ritual zikir zakar atau zikir alat kelab. Wah, tahun baru, masalah baru. Gue kira orang stresnya berkurang dikit. Ternyata oknum dosen itu memanipulasi bahwa zikir zakar menjadi salah satu bagian dari zikir semua anggota badan, termasuk alat vital. Untuk laki-laki, tanda anggota tubuh berzikir adalah ereksi. Masya Allah. Kemudian modus lainnya, dia menyampaikan ke korban bahwa mereka memiliki penyakit. Salah satu cara mengeluarkan penyakit tersebut, dia membantu korban mengeluarkan spermanya. Pelaku diduga mengalami kelainan orientasi seksual dan menjadi ketua komunitas di NTB. Ritual ini diklaim oleh pelaku sebagai metode untuk mempermudah transfer ilmu. Semua alasan dibikin-bikin cuma buat kesenangan jidatnya sendiri. Transfer ilmu dengan syarat korban harus menjalani ritual mandi suci untuk pembersihan diri. Seperti tidak asing tuh. Nah, ia menyebut LR memegang dan memainkan kemaluan para korban laki-laki. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kampus loh, men. Pertama, ini tempat akademik, kampus. Kedua, cara yang dibawa adalah cara-cara berbau keagamaan. Ketiga, fungsinya adalah untuk memuaskan hasrat. Di apa Anda? Ya Allah. Dan korbannya ada 22 mahasiswa. Ya Allah. Kawan-kawanku yang sedang kuliah, dimanapun, kalau misalkan tiba-tiba ada orang hadir membawa-bawa agama, tiba-tiba caranya adalah cara-cara seperti ini, lapor polisi, lapor ke Twitter, lapor ke Twitter, viral, rame bro. Shut dah. Korban yang sudah dimanipulasi seolah-olah seperti kena hipnotis. Gimana?
Dia memperdaya korban dengan mengatakan bahwa jika manusia mengalami ereksi, itu artinya hormat pada Allah dan harus melakukan zikir saat. Masya Allah. Datang dari mana itu? 22 orang. Pelaku akhirnya dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual atau TPKS dan dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal 300 juta. Nah, itu. Memang tadi penjara disentil-sentil kok. Masalahnya kalau siksaannya kayak gitu dia sedih apa happy? Kegedanta banget. Ritual lagi nyebutnya ritual. Keagamaannya itu bro, tiba-tiba bawa agama nih kayak Agus kemarin. Terus bahasan lain. Kada SPBS ya, bahasannya random aja kita. Ada sebuah kejadian yang terjadi hari Rabu tanggal 1 Januari jam 4 pagi di sebuah rumah makan Padang, perempatan Pasar Godean. Kronologi singkatnya, ada pelaku menanyakan dan meminta kuah Padang, namun dijawab oleh pegawainya bahwa kuah Padang sudah habis. Lalu terjadilah indikasi pengeroyokan tersebut. Silakan segera para pelaku menemui manajemen rumah makan. Enggak gini. Ada orang minta kuah, dibilang habis, tiba-tiba ngeroyok. Apa sih? Apa yang ngebikin perkara kuah jadi masalah? Belum dah. Mana sih orangnya? Ini ya, yang 3 ini ya. Bajunya 3 second nih, malu-maluin 3 second lu. Apa 4? Oh 4 orang ini. Lah, ngambil duit sih anjing. 100.000 lagi itu. Ini 100.000 ini. Maling. Emang pengen maling kali. Lah dikantongin gitu duitnya. Wah, ribut. Fullnya sepertinya tidak bisa saya tayangkan ya teman-teman, soalnya dia gebuk-gebukan dan ramai sekali gebuk-gebukannya. Abis itu ya rame-rame kayaknya abis itu pada cabut dah. Enggak, gue rasa sih emang pengen bikin rusuh aja dah. Masa gara-gara kuah sih anjing, masalah hidup lu sepele banget dah. Salah satu karyawan menuturkan kejadian yang viral. Berawal dari 7 pemuda yang makan di tempat, 5 diantaranya udah makan, sementara 2 lain yang masih berdiri dan milih menu. Udah makan semua, terus itu 7 orang kurang lebihnya. Kemudian yang agak tua itu nanya masalah kuah. Kebetulan kalau kuah jam segitu emang habis. Lalu tersinggung atau gimana, lalu terjadi keributan seperti acara banget. Goblok, maksudnya kayak apa sih? Emang masalah hidup lu gak ada yang lain? Apa kayak token listrik, duit habis, koruptor. Tiba-tiba kuah jadi berantem. Ini lebih memalukan daripada orang lihat-lihatan terus berantem bro. Lah kuah nih. Teman saya ditendang kakinya, yang agresif ada 2. Satu yang agak tua lalu pakai jaket hijau terlihat di CCTV. Setelah kejadian langsung pergi. Nah, konsernya ini sepertinya habis tahun baruan, lalu mampir ke sini pada makan. Kayaknya iya, bau minuman beralkohol, mungkin mabuk. Mabuk pengen nasi padang ah. Mabuk pengennya muntah. Gitu. Atas kejadian ini pihak manajemen rumah makan telah melaporkan ke kepolisian. Terus yang perkara dia tadi ngambil duit itu bukan mencuri tapi emang ngambil duitnya sendiri. Semuanya tetap bayar setelah kejadian. Oke. Terus setelah itu klarifikasi. Ya, minta maaf dia. Ya, tapi suaranya kecil banget ini. Assalamualaikum. Saya atas nama Radika Budisyananta, alamat terminal Margodadi dan Sleman sudah bermediasi dengan pihak rumah makan Sinar Minang Godean atas kesalahan pahaman yang terjadi dan kami bersepakat untuk saling memaafkan. Udah, enggak, intinya minta maaf aja bro, intinya saling minta maaf aja. Enggak jadi problem. Gue gak habis kuah doang, kuah aja kalau lu kurang bikin sendiri di rumah kuah. Yo apa sih Rek? Orang kalau nganggur ada aja gebrakannya. Dapat tiba-tiba bawa orang nganggur. Orang nganggur kagak semuanya berantem gara-gara kuah sih. Emang di bocah kagak danta aja, ngapain sih blown bata.
Kagak, berarti ini isinya cuman bocah mabok rusuh udah itu doang. Enggak. Aneh banget, aneh. Lu kalau misalkan ya ditanya temen lu, hal aneh apa yang terjadi tahun ini? Tiba-tiba ada orang berantem perkara kuah. Dah ya orang. Ngomongin perkara berantem, ini men. Ini gini, ada sebuah perkara yang gue pengen kita pelan-pelan terus lu kasih tahu gue sudut pandang lu tentang apa, karena gue nggak tahu mana yang bener mana yang salah. Well, kesalahan sih yang mukul ya, tapi maksudnya inti gini. Ada video yang keluar. Video yang keluar adalah sosok Pak Oga pengeroyok ibu hamil, awalnya paling keras, di kantor polisi langsung lunak kayak bandeng preso. Jadi intinya ada sebuah kejadian keributan gitulah yang terjadi di Puncak Bogor, di mana narasi yang beredar ya, sampai ada resiko keguguran yang dialami oleh ibu yang ada di mobil ini. Pokoknya perkara yang rame, yang sampai viewsnya 1 juta ini, video Inilah ini. sosok dari Pak Oga di jalur alternatif Puncak Bogor, Jawa Barat. Pengeroyok ibu hamil asal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pak Oga tersebut bernama Dandi dan kini ternyata masih buron. Dandi adalah warga kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Ia disebut bersikap paling sangar saat mengeroyok V, tetapi saat dilakukan mediasi di Mapolsek Megamendung, Dandi justru memelas kepada V dan suami V, Indra Hermawan. Ia mengaku tak bisa memberikan biaya ganti rugi untuk V dan Indra sebab dirinya merupakan orang tak mampu. Nah, tiba-tiba Dandi orang juga gak mampu menyebut tuh. keluarganya tak akan bisa membantu permasalahannya itu. Oke, jadi si Dandi ini emang salah karena ada pemukulan dilakukan Dandi. Tapi kronologis kejadian sebenar-benarnya adalah ini. Perkaranya sendiri tuh terjadi di jalur alternatif Puncak Bogor pada 22 Desember lalu. Videonya udah lama. Intinya ada rekaman dashboard yang nunjukin tentang pengeroyokan yang terjadi. Awalnya gini, awalnya mobil ini yang diisi oleh pasangan suami istri, istrinya sedang hamil muda gitu, menghadapi ada mobil mogok di turunan. Terus disuruh jalan nih sama mas-mas baju hitam ini, tapi masih ada bapak-bapak. Terus narasinya adalah kesenggol spion. Kayak nih narasinya nih. Di jalur alternatif ada mobil terperosok di jalur sebelah kiri. Sedang dikerumunin banyak orang. Saat saya lewat, saya disuruh jalan lewat kanan. Selagi menjalankan mobil dengan perlahan, tiba-tiba ada bapak-bapak nyelip sehingga tersenggol spion kiri mobil saya. Ada pemuda yang mengejar mobil saya dan terjadi cekcok dan pengeroyokan di tempat tersebut. Sebagai catatan, pemuda yang merundung, which is Dandi tadi ini, baju merah ini, bukan orang yang tersenggol spion dan tidak ada hubungan dengan bapak-bapak yang tersenggol tersebut. Kemungkinan hanya ingin melampiaskan kekesalannya. Ini videonya nih, videonya. Kan kalau menurut yang punya dashcam sih kesenggol ya. Terus digedor mobilnya sama orang. Kenapa sih Pak dipukul? Ya makanya kan tadi saya, ini kan turunan. Laporin ya. Itu emang orang hamil kurang aja lu ya. Emang ada yang biarin mogok di situ? Apa lo? Gua turun lo ya. Udah yang udah yang. Nah, di sini udah berusaha ditenangin sama suaminya. Udah yang udah yang. Nah, ini dikejar nih sama yang baju merah. Bukan. Nah, ini suaranya rada double ya karena dashcam depan sama belakang sama-sama nge-record audio. Tapi intinya istrinya keluar, yang suaminya juga keluar, terus ada berantem di sana. Sempat terjadi pemukulan yang mengakibatkan lebam sang suami, dan yang melakukan adalah yang baju merah ini. Udah berusaha ditenangin sama orang. Oh, ini yang istrinya nih sambil ngerekam. Rame banget tuh. Terus keramaiannya berlanjut, terus akhirnya jalan pergi. Nah, ini dari formulir klaim rawat jalan. Ada ancaman keguguran, kandungannya 8-9 minggu ya. Dan itu jadi problem. Sebenarnya awalnya setelah kejadian sempat ada perdamaian antara korban dan ketiga pelaku. Tetapi setelah peristiwa tersebut, istri korbannya sedang hamil kesakitan di bagian kandungannya.
Sehingga istri korban dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan istri korban ada kemungkinan keguguran. Akhirnya karena itu korban akhirnya melapor kejadian tersebut ke Polres Bogor. Jadi awalnya udah damai, tapi karena kemudian dapat info ada ancaman keguguran, akhirnya dilaporin ke pihak kepolisian. Terus problemnya adalah gini. Orang-orang di internet kemudian setelah itu ada perdebatannya. Dan perdebatannya adalah ini masih ada orang di samping. Driver bukan yang ngasih dia lewat dulu, malah jalan terus. Itu bapaknya kegencet, bukan minta maaf si ibu malah nyolot. Terus gue juga jadi ngeliat videonya lagi. Maksudnya ketika bagian berantem-berantem ini kan ada kamera dashcam belakang nih. Tapi ketika si bapaknya ini kondisinya kegencet, ini nggak ada dashcam belakang nih, jadi nggak ketahuan. Jadi kayaknya yang di pikiran orang-orang kayaknya nih bukan cuman yang perkara kesenggol spion kiri. Tadi kan kalimatnya kesenggol spion kiri, tapi hampir kegencet. Dan mungkin karena hampir kegencet itu orang di sana marah-marah. Bener-bener yang digedor-gedor gitu kan. Kenapa sih Pak dipukul? Ya makanya kan tadi ini kan turunan. Nah, jadi panjang. Tadi yang baju merah ada nggak sih di sini? Oh, nih baju merah ini lagi bantuin gitu ini. Ya, baju merah. Gue nggak tahu dia mungkin lagi emosi aja atau gimana, tapi dia kan pada akhirnya bukan siapa-siapa, tapi kemudian dia marah-marah. Mungkin lagi ada masalah dalam hidup, gue nggak tahu. Cuman itu jadi concern orang-orang. Maksudnya kalau misalkan pada akhirnya semuanya tidak tersulut emosi, sepertinya akan baik-baik aja. Mungkin itu si bapak nggak cuma kesenggol spion, tapi sampai kegencet. Mobil putih kurang pelan. Kalau dari awal si ibu minta maaf, sepertinya aman. Suaminya juga udah nahan-nahan. Mobil dipukul, ya baikan aja, cari aman. Toh emang salah, itunya nggak bisa nahan diri. Nah, kesannya sih ini kayak, gue nggak tahu bagaimana lu ngelihatnya, tapi banyak yang ngeluarin argumen kayak gini terus disebutnya sebagai victim blaming, which is menyalahkan korban. Yang mana gue nggak tahu sekarang. Jadinya perdebatannya kan panjang kan. Jadi kayak sederhananya ya dua-duanya tersulut emosi. Yang satu tidak terima karena ada bapak-bapak hampir kegencet, yang satu tidak terima gara-gara mobilnya digebuk. Dan itu memberikan kita pelajaran untuk apa kalau di jalan jangan terlalu reaktif, maksudnya chill, rada tenang gitu, maksudnya kayak oh jadi berantem nih. Kalau mobilnya dipukul diem aja, mungkin lo orang kaya banget, nilai mobil seharga sepeda. Oh, kalau lagi nyetir sampai bikin orang kegencet terus mobil lo dipukul, lo balik marah. Mungkin lo orang yang gak ngerti pentingnya nyawa daripada nah gitu-gitu. Jadi wah jadi berantem. Makanya gue pengen nanya ke lo, ini gimana nih perkara ini. Karena kalau kita ngelihatnya cuman dari video yang ini, yang cuman perkara ada orang ngegebuk doang, dia salah sih udah mukul orang sih yang baju merah ini. Tapi maksudnya kalau kita tahunya dari situ aja, kita akan ngelihatnya kayak, wah ada orang mukul orang lain nih, tanpa kita berusaha nyari tahu kenapanya. Tuliskan opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Tapi semoga nggak beneran keguguran ya, semoga ya, karena dari surat rawat jalannya kan ancaman keguguran, semoga enggak ya. Oh pada akhirnya ini setelah ini foto 3 pelakunya ketika diamankan ya. Oh cuman tumben ya di IG itu lebih chill gitu. Di Twitter tadi marah-marah aja orang. Poin yang bisa dipetik atas kejadian ini, yang waras ngalah aja. Kalau udah begini rugi diri sendiri dan ujungin cari pembenaran dan salah-salahan. Tapi sekarang yang disalahin juga adalah mas-mas yang baju hitam. Ngapain nyuruh ngasih jalan? Apa bapak-bapaknya gak ngeliat ada bapak-bapak lain di sini? Jadi panjang banget perkara. Ya gitulah ya intinya. Menurut lu aja nih. Tarik napas dulu, tarik napas. Karena kita akan pergi ke sebuah perkara yang sangat tragis sih bisa dikatakan, karena perkara ini bisa di-prevent gitu, bisa dicegah. Mungkin lo udah tahu perkaranya sendiri, video detailnya nanti akan gue taruh di deskripsi tentang apa-apa aja yang terjadi. Karena gue nggak bisa tayangin semua di sini kan. Cuman intinya ada pengusaha rental mobil yang ini bukan diduga lagi ya, tapi emang tertembak pelaku kejahatan penggelapan mobil. Kejadiannya sendiri terjadi hari Kamis, tanggal 2 Januari dini hari.
di rest area Tol Balaraja Tangerang. Oke, kronologis kejadiannya sendiri ini menurut penuturan Agam, anak dari bos pemilik rental atau korban. Jadi semuanya bermula tanggal 31 Desember lalu. Ada orang yang nyewa mobil Honda Brio. Tapi tanggal 1 Januari, 2 dari 3 perangkat GPS yang dipasang di mobil tersebut ditemukan dipotong. Jadi ada 3 GPS di sana, 2-nya dipotong. Ini tindakan preventif yang sangat mantap. Maksudnya ada 3 GPS dalam satu mobil. Lalu Agam bersama ayahnya dan tim rental mobil mulai melacak keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Pandeglang, Banten. Akhirnya dipergokinlah mobil Brio itu di pertigaan Saketi. Pelaku sempat menodongkan senjata api sambil mengaku sebagai anggota TNI AU. Situasi semakin kacau ketika sebuah mobil Sigra hitam yang diduga rekan pelaku menabrak kendaraannya ke tim rental. Kedua mobil Brio dan Sigra kemudian kabur. Setelah itu akhirnya dilakukan pengejaran. Kemudian GPS mengarah hingga daerah Anyer. Di sana, korban meminta pendampingan dari polsek terdekat, tetapi pihak polsek tetap menolak meski kami menjelaskan situasinya. Ini sebenarnya cukup sedih. Maksudnya pelaku sempat menodongkan senjata api. Ketika minta pendampingan dari polsek, ada penolakan. Pengejaran akhirnya dilakukan, maksudnya setelah tidak berhasil minta pendampingan ini akhirnya dilakuin pengejaran sampai di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, di mana mobil Brio ini berhenti. Mobil Brionya berhenti di depan Indomaret. Jadi di rest area gitu. Nih, ini kan trackingnya nih, ada nih tracking GPS-nya nih. Lokasinya ada di depan Indomaret dan bener ada di sana. Mobilnya ketemu, terus orang yang mengambil mobil itu kemudian dikejar. Dari sinilah chaosnya bermula. Ada 4 tembakan terdengar. Ada 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia. Perkaranya kemudian ramai sekali. Ya karena itu tadi, sudah minta pendampingan tapi demikian. Kemudian tersebar siapa yang minjem mobil, siapa yang mengaku TNI tersebut, mengaku anggota tersebut. Kemudian juga ada KTP ketika meminjam atau menyewa mobil Brio tersebut. Kemudian perkaranya ramai sekali di internet, khususnya di Twitter. Karena apa? Ya, gimana ya? Kabarnya sudah minta pendampingan polisi tapi ditolak. Ketakutannya sederhana. Maksudnya ada senjata api. Ya komen-komennya langsung pada, iya, bedain darurat atau enggak aja nggak bisa. Nah, dan ini yang jadi problem. Karena kan akhirnya ada klarifikasi dari pihak Kapolseknya kan. Kapolseknya kemudian ada bilang kalau beliau membantah tuduhan bahwa Polsek Cinangka menolak membantu pendampingan. Bantah tolak dampingi korban penembakan di tol, Kapolseknya bilang tidak ada bukti miliki mobil. Tidak pernah ada penolakan, yang ada itu menanyakan dokumen kepemilikan mobil, ya kan? Karena mereka bilang itu dari leasing. Oh, ini penjelasan dari pihak kepolisian nih. Semalam datang ke Polsek Cinangka sekitar jam 1 malam, kita tidak mau gegabah. Kalau leasing itu harus ada putusan pengadilan, minimal ada dokumen kepemilikan. Tapi korban tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan. Di Polsek Cinangka dibantu oleh anggota untuk buat laporan dulu supaya ada dasar hukum. Karena penindakan ini kan ada upaya paksa. Sempat ditawarkan sama anggota saya untuk buat laporan dengan catatan bawa dokumen kepemilikan. Kalau mau buat laporan, apa yang mau dicatat di situ? Kan dokumennya nggak ada gitu. Kalimatnya demikian. Datangnya itu karena bilangnya mobil leasing. Kalau mobil leasing kan itu kita nggak mau gegabah. Khawatir nanti dibilang kita backing debt collector. Jadi bukan ditolak, kita tidak mau menyalahi aturan. Semalam sama anggota saya dipersilakan kalau mau dilengkapi dokumen kepemilikan. Ditunggu untuk dibuat laporannya, tapi korban enggak kembali-kembali. Sedangkan keterangan dari pemilik rental ini berbeda. Anak kedua korban mengaku sudah menunjukkan bukti kepemilikan mobil yang dicuri oleh penyewa saat meminta pendampingan. Namun laporan mereka ditolak hingga membuat ayah ditembak saat berusaha merebut mobil dari pencuri.
Kami dikira pihak leasing, padahal kami sudah infokan bahwa itu mobil rental, mobil pribadi. Dan kami bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci 1. Ujar Rizky di Taman Pemakaman Umum. Jadi ini kiri apa kanan nih? Yang bener nih. Yang ini bilang nggak ada dokumennya. Yang ini bilang ada. Jadi kami itu minta pertolongan untuk mendampingi saya karena mereka bawa senjata api, pada mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih. Perdebatannya panjang tuh kiri dan kanannya. Pihak kepolisian bilang kalau pemilik rental datang ke sana mengaku sebagai leasing. Tapi pihak pemilik rental bilang kami dikira pihak leasing. Nah, aduh. Gak lama setelah itu akhirnya ada klarifikasi dari Kapolseknya langsung. Klarifikasinya bilang gini. Assalamualaikum. Wah, panjang di 5 menit nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing. Pihak kepolisian dari awal bilang kalau pemilik rental itu menyebut diri mereka leasing. Ini yang bener yang mana? Sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jadi intinya pihak kepolisian itu membutuhkan data-data dulu, membutuhkan administrasi dulu lah sederhananya, baru bisa melakukan tindakan. Intinya gitu ya, intinya gitu. Videonya 5 menit cukup aja, tapi intinya yang ditanyakan ada legalitas apa segala macam. Menurut pihak kepolisian, pemilik rentalnya tidak bisa menunjukkan, tapi menurut pemilik rental, bukti kepemilikan lengkap. Gua nggak tahu itu mana yang benar. Cuman kita lagi bahas perkara, ini pelaku bawa beceng. Lagi mana? Terus ada orang komen. Penindakan darurat oleh kepolisian. Pasal 17 KUHP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam kasus ini bukti permulaan berupa laporan korban, lokasi real time GPS, kronologi tindakan pelaku, which is mencabut GPS, mengancam dengan senjata. Kepolisian memiliki dasar hukum untuk langsung mengejar pelaku tanpa perlu menunggu kelengkapan administrasi dari pihak pelapor. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian, polisi berhak mengambil tindakan diskresi untuk menjamin ketertiban umum atau melindungi masyarakat. Yang mana dalam situasi ini ada ancaman menggunakan senjata api dan harusnya bisa langsung mengejar pelaku. Gua nggak tahu ini. Dan ini jadi pertanyaan ke orang, kenapa nggak didampingi dulu aja bahwa orang tuh kalau ada penyimpangan hukum ya urusannya dilakukan di tempat gitu, mana yang benar mana yang salah.
selama ini gue berpikiran kalau misalkan kondisinya udah urgent, polisi bisa datang. Bro, ini beceng bro. Kalau misalkan somehow terjadi yang enggak sama kita di jalan, kita lapor polisi harus administrasi dulu, ya. Selama ini gue ngeliatnya 911 sih. Aduh. Ini keterangannya loh. Jadi saya meminta pertolongan ke Polsek Cinangka itu untuk mendampingi saya, padahal mobil tersebut hanya berjarak 200 meter kurang lebih dari lokasi. Tapi dengan berat hati Polsek enggan melakukan briefing itu. Aduh. Gua terserah lu mau nulis di komen kayak apa sih, tapi yang menyewa sudah ditangkap. Namanya bukan Agus Supriyatna, tapi dari KTP-nya tadi namanya Ajat Supriyatna. Dia yang nyewa mobil udah ketangkap, which is tangan pertama katanya. Dan mungkin setelah ditangkap ini baru akan dicari teman-temannya siapa, segala macam. Tuh penelusuran lebih lanjut ya, gitu-gitu deh. Cuman sekarang yang jadi PR adalah gimana ya? Oh, ini ada tweet bagus nih, Baru aja diskusi dengan teman wartawan soal kasus ini. Katanya kalau alasan prosedural, polisi benar menjalankan SOP. Orang laporannya kan maling atau bawa kabur barang. Nah, ditanya buktinya apa? Kalau di luar negeri tetap disamperin sampai terbukti sebaliknya. Bukan kalau tidak bisa dibuktikan di awal, malah dibiarkan. Kalau gue dengar kasus-kasus telepon 911 ya. Nah, ini maksud gue. Ya udah gitu. Toh polisinya juga punya fungsi jaga ketertiban masyarakat. Kalau di film 911 cuma tanya lokasi, nggak tanya alat bukti. Soal perkara siapa yang salah nanti juga ketahuan. Kalau misal ternyata si pemilik mobil salah, ya kenain pasal laporan palsu. Dan itu adalah solusi yang bagus maksudnya. Dan gini maksudnya, si mobil Brio yang disewa itu kan tadi gue udah bilang ada 3 GPS, 2-nya diputus supaya nggak bisa terlacak. Artinya kan emang udah pengen maling mobil aja gitu dari awal. Bukankah itu bukti yang cukup ya? Gue nggak tahu. Langsung diam dan terbingung mempertanyakan eksistensinya kita. Gue mau ngerasanya adalah kayaknya menjadi penegak hukum tuh tidak akan cocok ke gue gitu. Karena kalau misalkan yang kayak gini terjadi sama gue ketika gue sedang bertugas, perasaan bersalahnya itu akan terus menghantui gue, men. Pasti itu. Maksudnya kalau lu lihat di videonya di bagian akhir ketika jadi kan ada korban kemudian masuk ke Indomaret, terus di sana udah tergeletak gitu, terus anaknya sambil memvideokan manggil kayak ayah gitu. Itu kondisi yang sangat sedih sekali. Kabar terakhirnya adalah pihak kepolisian masih mencari tahu dan masih berusaha menangkap pelaku. Sisanya kan tadi dari kabar tuh ada 3 pelaku. Yang satu udah ditangkap, which is yang merental mobil, dan 2 lainnya masih dicari. Ya, kita tunggu aja. Oh, dan pihak Kapolseknya juga sempat dipanggil sama Polda apa sama, pokoknya dia panggil sama yang lebih tinggi gitu lah. Januari ini kenapa baru mulai udah begini, ya Allah. Mumet juga ngeliatin perkaranya ya. Semoga kita di Januari ini diberikan jalan, bro. Nah, bingung gue mau ngomong apa lagi. Nggak ada balasan untuk berkata-kata lain. Kayak ngeblank aja gitu tiba-tiba tadi waktu denger kayak aduh. Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Semoga Januari menjadi langsung gamut akhir. Cabut. Bye bye guys, thank you.